Assalamualaikum, halo semuanya. Kembali lagi di Know I Know bareng Kak Syarifah di episode kedua. Kali ini kita akan membahas magnetic field in a matter. Pada penasaran gak sih apa itu magnetic field in a matter? Yuk kita belajar bersama. Teman-teman pasti pernah kan bermain dengan magnet? Pasti kalian mungkin akan memperhatikan bahwa ketika dua kutub magnet yang sejenis saling berhadapan, maka keduanya akan tolak-menolak. Tetapi ketika dua kutub magnet yang berbeda saling berhadapan, maka akan saling tarik-menarik. Apa ya alasannya? Jadi, semua magnet mempunyai medan magnet. Medan magnet ini tidak terlihat dan mengelilingi magnet sehingga menimbulkan gaya magnet. Nah, hal inilah yang menyebabkan magnet dapat tarik-menarik atau tolak-menolak. Lalu, jika medan magnet selalu mengikuti beberapa aturan dasar, walaupun garis-garis medan magnet semuanya mempunyai garis medan magnet yang sama, alasannya kenapa ya? Hal ini dikarenakan garis-garis medan lebih terkonsentrasi sehingga meningkatkan kekuatan medan magnet. Selanjutnya, kita akan membahas bahan magnetik. Teman-teman perlu kita ketahui bahwa ada 3 jenis bahan magnetik utama, yaitu ada diamagnet, paramagnet, dan ferromagnet. Yuk kita bahas satu persatu ya. Yang pertama ada bahan diamagnet. Bahan diamagnet merupakan bahan yang terdiri dari atom yang memiliki total magnetik permanen sama dengan 0. Bahan ini mempunyai kepekaan yang negatif dan lemah terhadap medan magnet. Bahan diamagnetik memiliki permeabilitas sehingga bahan diamagnetik memiliki nilai suseptibilitas magnetik yang negatif sangat kecil. Apabila bahan diamagnet dikenai medan magnet luar, maka akan mengalami induksi magnetik yang lemah dan arahnya akan berlawanan dengan medan magnet luar. Bahan yang kedua ada bahan paramagnet. Bahan paramagnet merupakan bahan yang sedikit dapat ditarik oleh medan magnet dan mempunyai nilai suseptibilitas magnetik positif yang sangat kecil. Suseptibilitas magnetik pada bahan paramagnetik akan mengalami penurunan jika suhu yang diterima oleh bahan semakin tinggi. Bahan ini mempunyai dipol magnet permanen sehingga momen magnetnya akan acak bila tidak dipengaruhi oleh medan luar. Jika bahan paramagnet dikenai oleh medan eksternal, maka sebagian momen magnet akan menjadi searah dengan medan magnet eksternal tersebut. Beberapa contoh dari bahan paramagnet adalah oksigen, sodium, aluminium, platinum, dan titanium. Bahan yang ketiga itu ada bahan ferromagnet. Bahan ferromagnet merupakan bahan yang mengalami gejala magnetisasi spontan tanpa pengaruh medan magnet eksternal. Bahan ini memiliki nilai suseptibilitas magnetik yang positif dan sangat besar terhadap medan magnet eksternal. Selain itu, bahan ferromagnetik juga memiliki momen dipol yang relatif kuat. Gaya antar atom menyebabkan momen dipol pada bahan ferromagnetik memiliki arah yang sejajar dalam suatu daerah yang terdiri dari banyak atom atau domain. Untuk contoh dari bahan ferromagnetik itu ada besi, kobalt, dan nikel. Selanjutnya, topik yang kedua, kita akan membahas tentang torsi dan gaya pada dipol magnetik. Dapat kita lihat pada gambar bahwa dipol magnetik akan menghasilkan torsi pada medan magnet seperti pada dipol listrik pada medan listrik. Pada gambar dapat dilihat bahwa lob pada medan seragam B karena setiap lob arus kita simbolkan dengan lob-lob kecil berbentuk persegi. Jika kita lihat pada gambar, semua sisi internalnya saling menghilangkan. Yang sebelah kanan ke arah atas dan yang sebelah kiri ke arah bawah. Selanjutnya, mari kita pusatkan loop. Lalu kita miringkan sudut theta ke arah sumbu Y dan ke arah sumbu Z. Gaya pada kedua posisi miring
dan cenderung melegangkan loop dan tidak memutarnya. Dalam medan seragam B, gaya total pada loop arus adalah 0, di mana F sama dengan I integral tutup dari DI cross B sama dengan I kurung buka integral tutup dari DI kurung tutup cross B sama dengan 0. Namun, torsi pada loop arus persegi panjang tidaklah 0. Gaya-gaya pada sisi horizontal juga sama besar dan torsinya berupa N sama dengan A F sin theta X topi dan F sama dengan I B kali medan magnet, sehingga N sama dengan I AB B sin theta X topi, sehingga hasilnya M B sin theta X topi, sehingga besarnya N sama dengan M cross B, di mana M sama dengan IAB adalah momen dipol magnet. Selanjutnya, dalam medan seragam B, gaya total pada loop arus adalah 0, di mana F sama dengan I integral tutup dari DI cross B sama dengan I kurung buka integral tutup DI kurung tutup cross B sama dengan 0. Namun, pada bidang B yang tidak seragam, F-nya bukan 0, di mana untuk kawat pelingkar berjari-jari R, F sama dengan I integral tutup dari DI cross B sama dengan 2pi IRB cos theta. Namun, untuk loop yang sangat kecil dengan momen dipol M dalam bidang B, maka F sama dengan nabla dari M dot B. Topik yang ketiga yaitu tentang efek medan magnet pada orbit atom. Elektron tidak hanya berputar, tetapi juga mengelilingi inti. Untuk mempermudah, mari kita asumsikan bahwa orbitnya adalah lingkaran dengan jari-jari R, seperti pada gambar. Gerak orbital dengan periode T sama dengan 2pi RI V, di mana I adalah E per T atau E V per 2πr, sehingga momen dipol orbitalnya adalah M sama dengan I pi kali R kuadrat atau min setengah EV R Z topi. Selanjutnya, efek medan magnet ketika atom ditempatkan dalam medan magnet. Yang pertama, dipol magnet dikenakan torsi M cross B. Namun, untuk memiringkan seluruh orbit jauh lebih sulit daripada memutarnya. Yang kedua, kontribusi orbital terhadap parametriknya kecil. Dan yang ketiga, efek yang lebih signifikan daripada gerak orbital adalah kecepatan elektron bertambah atau berkurang bergantung pada orientasi B. Sehingga 1/4 pi epsilon 0 kali E kuadrat per R kuadrat sama dengan massa elektron dikali V kuadrat per R, sehingga 1/pi epsilon 0 kali E kuadrat per R kuadrat ditambah E Weber B sama dengan massa elektron dikali Weber kuadrat per R, di mana E Weber B sama dengan massa elektron per R dikali Weber kuadrat min V kuadrat sama dengan massa elektron per R dikali Weber plus V kali Weber min V. Dalam hal ini, Weber lebih besar dibanding V awal, maka kita asumsikan bahwa perubahan kecepatan baru dengan lama sangat kecil, maka delta V sama dengan Weber, di mana hasilnya ERB per 2 massa elektron. Selanjutnya, topik yang keempat adalah magnetisasi. Dengan adanya medan magnet, materi menjadi termagnetisasi. Yang pertama, paramagnetik, yaitu
Dipol yang terkait dengan putaran elektron tidak berpasangan mengalami torsi yang cenderung sejajar dengan medan magnet. Yang kedua, diamagnetik, di mana kecepatan orbit elektron diubah sedemikian rupa sehingga mengubah momen dipol orbital ke arah yang berlawanan dengan medan magnet. Keadaan polarisasi magnet adalah magnetisasi terkait konsep magnetic field in a matter. Lalu bagaimana ya aplikasi penerapannya dalam kehidupan sehari-hari? Jadi, penerapan medan magnet ada pada berbagai aplikasi. Misalnya, dari pemindahan mobil bekas sampai ke penerapan kereta maglev ultra cepat. Kereta api yang melayang di atas rel memiliki pengaruh medan magnet yang kuat yang mengurangi gesekan antara kereta dan rel. Ketika arus mengalir melalui kawat, medan magnet melingkar tercipta di sekitar kawat. Kekuatan medan magnet meningkat semakin dekat dengan kawat. Jika arusnya